Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maya Rahayu dari Politeknik Negeri Bandung. Kali ini saya akan mengerjakan activity 11.6.1 yaitu tentang switch security configuration. Skenarionya di sini itu Anda akan meningkatkan keamanan pada dua switch akses pada jaringan yang dikonfigurasi secara parsial. Anda akan menerapkan berbagai langkah keamanan yang dicakup dalam modul ini sesuai dengan persyaratan di bawah ini. Nah, perhatikan bahwa perouter telah dikonfigurasi pada jaringan ini. Jadi konektivitas antara host di VLAN yang berbeda akan berfungsi setelah selesai. Oke, bisa dilihat di sini ada tabel untuk VLAN untuk tiap switch. Nah, tujuan dilakukannya activity ini adalah pertama untuk membuat secure trunk, yang kedua untuk membuat secure unused switch port, lalu yang ketiga untuk mengimplementasikan port security, yang keempat adalah mengenable DHCP snooping, yang kelima adalah mengkonfigurasi rapid PVST port fast and BPDU card. Oke, kita langsung saja lihat instruksi yang pertama. Step 1 yaitu create a secure trunk. Nah, yang pertama hubungkan G0/2 port dari dua akses layer switch. Nah, berarti di sini pada switch ini kita hubungkan dengan ini ya, kabel copper cross. Nah, ini sudah dihubungkan. Lalu yang kedua, configure port G0/1 dan G0/2 sebagai static trunk on both switches. Oke, yang pertama kita masuk ke G0/2. Nah, kita enable lalu conf T. Kemudian kita masuk ke interface range G0/1 sampai 2. Nah, oke, kemudian kita konfigurasi switch port mode trunk. Enter ya. Nah, kita cek dulu. Cara mengeceknya adalah and lalu show interface trunk. Nah, di sini sudah G1 dan G0/2 sudah trunking semua. Oke, kemudian lakukan hal yang sama pada switch kedua. Kita lihat switch kedua enable conf T, lalu kita masuk ke interface range G0/1 sampai 2. Nah, kita masukkan switch port mode trunk. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat yang C-nya disable DTP negotiation on both sides of the link. Oke, kita masuk lagi ke switch yang pertama. Conf T, lalu interface range G0/1 sampai 2. Nah, kemudian switch port no negotiate. Nah, lakukan hal yang sama juga pada switch yang kedua. Nah, oke, kita tuliskan switch port no negotiate. Nah, sudah. Kemudian yang D, buat VLAN 100 dan beri nama natif pada tiap switch. Oke, kita buat VLAN 100, exit terlebih dahulu, lalu VLAN 100. Nah, kemudian kasih nama native. Namanya harus exactly sama ya. Nah, kemudian di switch yang kedua juga sama. Exit. Kemudian VLAN
100, lalu dikasih namanya adalah native. Oke, sudah selesai diberi nama. Lalu next kita lihat yang E, configure all trunk ports on both switches to use VLAN 100 as the native VLAN. Oke, kita masuk lagi ke switch yang pertama. Nah, kita exit dulu ya. Kemudian kita masuk ke interface range G0/1 sampai 2, switch port trunk native VLAN 100. Oke, nah kemudian yang switch kedua juga sama, exit dulu ya. Kemudian kita masuk ke interface range G0/1 sampai 2, lalu switch port trunk native VLAN 100. Oke, nah kita lihat completionnya sedikit demi sedikit naik ya. Tadi dari 0% sampai 20%. Nah, kemudian sudah selesai yang step pertama, lalu step keduanya secure unused switch port. Nah, yang pertama kita shut down all unused switch port on switch pertama. Jadi kita lihat nih yang digunakan switch yang mana saja sih pada tabel ini. Yang digunakan adalah port yang F0/1, 0/2, F0/10, 0/24, dan G0/1 dan G0/2. Jadi selain itu kita nonaktifkan ya. Nah, kemudian kita masuk dulu ke switch yang pertama, lalu kita masuk ke interface range. Nah, selain yang di sini, selain yang ada di sebelah sini, jadi kita lihat ya, interface range dari 0,3 sampai 9, FA 0/3 sampai 9, FA 0/11 sampai 23. Ya, oke, G1, G2 digunakan semua, jadi cuman yang itu. Kemudian kita kasih shutdown. Oke, sudah selesai di shutdown. Kita lihat yang petunjuk 2B. Nah, pada switch 1 ya, buat VLAN 999 dan beri nama itu black hole. Jadi kita lihat kembali pada switch 1, kita exit, lalu kita buat VLAN 999 dan beri nama name black hole. Harus sama persis ya. Nah, kemudian kalau sudah diberi nama, kita lihat 2C, move all unused switch port to the black hole VLAN. Oke, kita exit dulu dari VLAN-nya, lalu kita masuk ke interface interface range FA0 yang tadi ya, yang tidak terhubung atau yang tidak aktif ya, semuanya kita masuk ke situ. Kemudian switch port akses VLAN 999. Oke. Nah, kita lihat, kita end-kan dan kita coba cek ya. Show VLAN brief. Nah, ini semuanya port-port yang tidak termasuk di dalam tabel tersebut sudah masuk ke dalam black hole. Oke, sudah selesai yang step kedua. Lalu step ketiga, implement port security. Coba kita lihat yang A-nya, activate port security on all the active access port on switch SW1. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ya. Kemudian kita cek dulu show interface trunk. Nah, di sini ya, di trunk-nya kan harusnya hanya yang gigabit 0/1 dan 0/2 saja ya kan.
yang jadi terangnya. Nah, akan tetapi di sini FA0/2 di mana ini terhubung ke PC, ini malah jadi terang juga. Jadi kita harus membetulkannya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pada switch kedua. Nah, pada switch kedua apakah seperti itu juga atau tidak? Kita lihat show interface terang. Nah, kalau yang di yang kedua udah benar ya, terangnya hanya pada gigabit 0/1 dan 0/2 nya saja. Jadi kita balik lagi ke switch pertama, kemudian kita masuk ke interface FA 0/2. Nah, kemudian kita enter, lalu kita masuk switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Oke, and lalu kita lihat show interface trunk. Nah, di sini yang F0/2 sudah bukan terang lagi ya. Nah, kita lihat show VLAN brief. Nah, di sini kita lihat FA0/2 sudah masuk ke VLAN 10, sama seperti pada tabel di sini ya. Nah, oke. Nah, berarti sudah benar. Nah, langsung saja kita ke petunjuk yang tadi. Nah, activate port security on all active access port on switch 1. Jadi pada switch 1 kita lihat. Nah, kita masuk dulu ke global config mode, config, lalu interface range FA0/1 sampai 2, FA0/10, FA0/24. Oke, ketika sudah masuk kita tuliskan switch port security. Nah, kemudian switch port. Nah, kita lihat dulu. Configure the active port to allow maksimum 4 MAC address. Nah, jadi kita setting 4 MAC address-nya jadi maksimum 4. Nah, sudah selesai. Kemudian yang C-nya untuk port nih ya, untuk port F0/1 pada switch 1 statically configure MAC address pada PC menggunakan port security. Nah, coba kita lihat dulu pada PC yang pertama, PC 1 ya. PC 1 kita lihat CMD-nya, lalu IP config /all. Kita lihat physical address-nya yang ini ya, kita copy saja. Nah, kita close ya, lalu buka switch 1. Nah, di sini kita exit dulu deh ya. Nah, kemudian kita masuk ke interface FA0/1, lalu switch port security MAC address. MAC address, kita paste saja yang tadi. Oke, enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke step yang 3D. Oke, configure tiap port active access. Jadi dia akan secara otomatis memasukkan MAC address pada running config-nya. Oke, kita masuk saja ke port 1. Kemudian kita exit dulu ya. Lalu kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 2, FA0/10, FA0/24. Enter, lalu switch port security MAC address
MAC address sticky. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang E-nya, configure the port security violation mode to draw packet from MAC addresses that exceed the maximum generate a sylog entry but not disable the port. Oke, kita tinggal ketikkan perintah switch port security violation restrict. Oke, enter. Nah, sudah selesai yang step ketiga, lalu kita next ke step yang keempat, configure DHCP snooping. Oke, configure the trunk port on switch 1 as a trusted port. Oke, kita lihat ke switch 1 ya, kita exit dulu ya. Exit. Nah, kemudian kita masuk ke interface range G0 dari 0/1 sampai 2. Nah, kemudian IP DHCP snooping trust. Oke, nah sudah. Nah, yang kemudian yang B-nya, limit the untrusted ports on switch 1 to 5 DHCP packets per second. Oke, kita lihat. Kita exit lagi. Nah, kemudian interface range FA0/1 sampai 2, FA0/10 dan FA0/24. Oke, kita masukkan IP DHCP snooping limit rate 5 aja. Oke. Nah, kemudian yang C-nya pada switch 2, enable DHCP snooping globally and for VLAN 10, 20, and 99. Oke, kita buka dulu switch keduanya. Kemudian kita enable dulu ya. Enggak, conf T aja. Conf T, kemudian IP DHCP snooping, lalu IP DHCP VLAN 10, 20, 99. Oh, salah ketik, belum pakai spasi. Oke, nah udah. Oke, sudah selesai yang step keempat. Nah, sekarang kita masuk ke step kelima. Kita lihat enable port pass on the access port that are in use on switch 1. Coba lihat, kita masuk ke switch 1, exit dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 2, FA0/10, FA0/24. Oke, kita masuk ke spanning tree port pass. Nah, oke, sudah ya. Port pass has been configured on pass Ethernet ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Yang B-nya enable BPDU guard on all the access port that are in use on switch 1. Nah, kita masuk lagi ke yang tadi karena kita sudah masuk ke port yang sama, maka kita langsung saja ketikkan spanning tree BPDU guard enable. Oke, nah sudah selesai. Kemudian yang terakhir, configure switch 2 so that all access port will use port pass by default. Oke, kita masuk ke switch yang kedua. Nah, kemudian kita ketikkan spanning tree port pass default. Oke, nah kita lihat di sini kita sudah melakukan semuanya. Semua perintahnya dan lihat completionnya sudah 100%, maka kita sudah selesai untuk melakukan activity yang tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.